I'm 10. I'm 9. I'm 8. I'm 7. I'm 6. I'm 5. I'm 4. I'm 3. I'm 2. And I'm 1. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong kami dapat berkumpul di sini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kau berkati ibadah ini dari permulaan kepada hingga bisa berakhir tidak terasa apapun. Ini kami di dalam kami dan nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Siap mau menyerang Tuhan? Pasti siap dong. Kita akan memanggil kakak-kakak sekolah minggu kita untuk kakak sering sini. Atau adik-adik yang memanggil mama, kakak, atau adik, kita akan nyanyi lagu seperti mentega dengan roti. Oke, musik.
ibadah, terima kasih Engkau selalu berkati bisa dapat kota keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoan yang melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacinganku untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan kaum Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Cerita kita minggu ini menceritakan tentang Daud dan Goliat. Daud yang badannya kecil dan Goliat yang besar seperti raksasa. Badannya besar. Daud yang badannya kecil. Dia berani melawan Goliat. Nah, sekarang mungkin tidak ada Goliat di sini. Saat ini yang harus kita lawan bukan Goliat, tetapi yang harus kita lawan adalah rasa takut yang ada pada diri kita. Siapa yang di sini pernah merasa takut? Nah, hampir semuanya pernah merasa takut ya. Mungkin ada yang takut gelap. Nah, ada yang takut hantu. Ada yang takut cicak.
ada yang takut kecoa, ada yang takut tikus, dan ada juga yang takut dengan ulat. Nah, masih banyak lagi ketakutan yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengalahkan rasa ketakutan yang ada dalam diri kita? Seperti juga Daud yang dapat mengalahkan Goliat. Bagaimana ya caranya supaya kita juga dapat mengalahkan rasa takut yang saat ini ada dalam diri kita? Nah, kita contoh Daud. Mengapa Daud yang badannya kecil berani melawan Goliat? Karena Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan Daud. Tuhan Yesus selalu menyertai Daud, sehingga Daud berani melawan Goliat karena Daud yakin Tuhan Yesus menyertai dia, karena Tuhan Yesus terlebih besar dari segalanya. Tuhan Yesus terlebih besar daripada Goliat. Tuhan Yesus lebih hebat dari Goliat. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Goliat. Makanya Daud percaya jikalau Tuhan Yesus beserta dengan dia, maka dia tidak takut lagi. Maka Daud berani melawan Goliat, dan akhirnya Daud dapat mengalahkan Goliat. Nah, karena dengan penyertaan Tuhan, maka Daud dapat mengalahkan Goliat. Bukan dengan kekuatan Daud. Kalau Daud kecil pasti kalah kalau tanpa penyertaan Tuhan. Tetapi karena Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia, makanya Daud berani melawan Goliat. Daud mempunyai kekuatan untuk melawan Goliat. Semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Nah, pada waktu itu Daud tidak takut sama yang namanya Goliat. Daud hanya takut kepada Tuhan. Daud hanya takut kepada Tuhan karena Daud tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Daud. Pada saat itu Daud tidak takut dengan yang namanya Goliat. Dia tidak takut meskipun Goliat badannya besar seperti raksasa, tetapi Daud berani melawan Goliat. Daud tidak takut dengan yang namanya Goliat. Tetapi adik-adik, Daud hanya takut kepada Tuhan. Daud takut akan Tuhan, sehingga Daud melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu dilakukan oleh Daud. Daud adalah orang yang taat. Daud adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus selalu menyertai Daud, sehingga Tuhan Yesus selalu beserta dengan Daud. Begitu juga dengan kita adik-adik saat ini. Kita juga harus takut kepada Tuhan. Dengan cara kita harus melakukan semua perintah Tuhan. Dengan cara kita harus taat kepada Tuhan. Nah, percayalah adik-adik, jikalau kita sudah takut akan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita akan disertai oleh Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat pada Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini dihafal ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kami Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang selalu menghormati Tuhan. Yang selalu taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.